Ketakutan luar biasa menjalari Sari, namun ia teringat akan tugasnya. Ada seorang ibu dan bayi yang sedang dalam bahaya. Dengan jantung berdebar kencang, ia berlari sekuat tenaga menuju rumah warga yang memanggilnya. Dengan pekikan marah yang memekakan telinga, kepala kuyang itu melesat ke arah Sari. Pengejaran maut pun dimulai. Sari berlari tunggang langgang menembus lebatnya hutan Kalimantan. Dengan kepala terbang itu terus mengejarnya dari belakang. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di jantung Kalimantan, hiduplah seorang bidan muda bernama Sari. Dengan semangat pengabdian, ia datang untuk melayani masyarakat, membawa pengetahuan medis modern ke tempat di mana tradisi dan kepercayaan lama masih sangat kental. Awalnya, semua terasa damai. Warga desa menyambutnya dengan ramah dan Sari pun mulai terbiasa dengan kehidupan barunya yang sederhana. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Ada satu sosok di desa yang selalu menarik perhatian, sekaligus menimbulkan kegelisahan di hati Sari. Namanya Anjani, seorang wanita dengan kecantikan yang seolah tak lekang oleh waktu. Meski usianya sudah tak lagi muda, kulitnya selalu tampak kencang dan bercahaya. Tatapan matanya tajam memikat. Para pria di desa mengaguminya, sementara para wanita membicarakannya dengan nada iri dan curiga. Anjani jarang bersosialisasi dan tinggal di sebuah rumah tua di ujung desa, dekat dengan rimbunnya hutan belantara. Sari, sebagai tenaga kesehatan, sering mendengar bisik-bisik aneh tentang Anjani. Konon, kecantikannya yang abadi itu bukanlah anugerah, melainkan hasil dari sebuah perjanjian gelap. Warga desa percaya Anjani adalah penganut ilmu hitam kuno, sebuah praktik terlarang yang memberikan kekuatan tak wajar dengan harga yang sangat mahal. Setiap kali ada bayi yang baru lahir atau wanita yang sedang hamil tua, desas-desus itu semakin kencang berembus, diiringi rasa takut yang mencekam. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar pucat menembus celah pepohonan, Sari mendapat panggilan darurat. Salah satu warga akan melahirkan. Dengan sigap, ia menyambar tas medisnya dan bergegas menyusuri jalan setapak yang gelap. Saat melintasi dekat rumah Anjani, Sari merasakan bulu kuduknya meremang. Dari dalam rumah itu, ia mendengar suara rintihan aneh, seperti seseorang sedang menahan sakit yang luar biasa. Didorong oleh naluri medisnya, Sari memberanikan diri mendekat. Melalui celah jendela yang sedikit terbuka, Sari mengintip ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di tengah ruangan yang rimang-rimang oleh cahaya lilin, Anjani berdiri membelakangi jendela. Ia mengoleskan minyak aneh ke seluruh lehernya sambil menggumamkan mantra-mantra yang tak dimengerti Sari tiba-tiba. Dengan gerakan yang mengerikan, kepala Anjani terlepas dari tubuhnya. Organ-organ dalam yang menjuntai tampak berkilauan basah di bawah cahaya lilin. Sebelum kepala itu melesat terbang keluar melalui cerobong asap, meninggalkan tubuh tanpa kepalanya yang berdiri kaku. Sari terkesiap, lututnya lemas seketika. Ia kini mengerti. Bisikan warga bukanlah isapan jempol belaka. Anjani adalah seorang kuyang, makhluk mitologi mengerikan yang mencari darah bayi baru lahir atau darah wanita bersalin untuk mempertahankan kekuatan dan kecantikannya. Kepala terbang dengan organ menjuntai itu kini sedang berburu mangsa di kegelapan malam. Ketakutan luar biasa menjalari Sari, namun ia teringat akan tugasnya. Ada seorang ibu dan bayi yang sedang dalam bahaya. Dengan jantung berdebar kencang, ia berlari sekuat tenaga menuju rumah warga yang memanggilnya. Namun di saat yang sama, sebuah ide nekat muncul di benaknya. Ia teringat cerita orang tua di desa bahwa cara untuk mengalahkan kuyang adalah dengan menemukan tubuh tanpa kepalanya dan mengisinya dengan benda-benda tajam atau garam kasar agar kepalanya tak bisa kembali menyatu. Setelah membantu proses persalinan dengan selamat, Sari tidak bisa tenang. Bayangan tubuh Anjani yang berdiri kaku di rumahnya terus menghantuinya. Didorong oleh keinginan untuk mengakhiri teror ini, ia mengambil segenggam garam kasar dan beberapa pecahan kaca dari dapur.
lalu berlari kembali menuju rumah Anjani. Pintu rumah itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Sari mendorongnya. Suasana di dalam begitu sunyi dan mengerikan. Di sana, tubuh tanpa kepala itu masih berdiri tegak, seolah menunggu tuannya kembali. Tanpa pikir panjang, Sari menaburkan garam dan memasukkan pecahan kaca ke dalam rongga leher yang menganga. Setelah itu, ia segera bersembunyi di semak-semak di luar rumah, menunggu dengan napas tertahan. Tak lama kemudian, dari langit malam terdengar suara desisan mengerikan. Sebuah cahaya kemerahan tampak mendekat dengan cepat. Itu adalah kepala Anjani yang kembali. Kepala itu melayang-layang di atas rumah, seolah merasakan ada sesuatu yang salah. Ia mencoba turun melalui cerobong asap, namun tak bisa. Kepanikan mulai terlihat dari wajah cantiknya yang kini berubah menjadi seringai mengerikan. Kepala itu berputar-putar dengan gelisah, mencari cara untuk kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba, matanya yang menyala merah menangkap gerakan Sari di persembunyiannya. Dengan pekikan marah yang memekakan telinga, kepala kuyang itu melesat ke arah Sari. Pengejaran maut pun dimulai. Sari berlari tunggang langgang menembus lebatnya hutan Kalimantan. Dengan kepala terbang itu terus mengejarnya dari belakang. Akar-akar pohon dan ranting-ranting seolah berusaha menjegalnya. Suara desisan dan tawa melengking kuyang terdengar begitu dekat di belakangnya. Sari terus berlari tanpa tujuan, hingga ia tak sadar telah tiba di tepi sebuah jurang yang dalam. Ia tak punya pilihan lain. Saat kepala kuyang itu menerjangnya, Sari melompat ke samping. Kuyang yang tak bisa berhenti terus melesat lurus dan jatuh ke dalam jurang yang gelap. Pekikan terakhirnya menggema sesaat sebelum akhirnya lenyap ditelan kesunyian. Fajar mulai menyingsing, mengusir kegelapan malam beserta terornya. Kisah Anjani menjadi pelajaran pahit bagi desa itu. Sebuah pengingat bahwa ambisi gelap yang didasari keserakahan untuk menentang takdir hanya akan berakhir pada kehancuran. Kecantikan dan kekuatan yang didapat dari jalan pintas selalu meminta tumbal yang mengerikan. Sari, sang bidan muda, akhirnya mengerti bahwa di balik keindahan alam Kalimantan tersimpan misteri kelam yang lebih baik tidak diusik. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk cerita-cerita mengerikan lainnya. Sampai jumpa.